Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus kita lihat dulu pelan-pelan. Hakikatnya apalah kok bisa Pak orang itu membenci? Nanti ada beberapa perspektif. Yang pertama perspektif natural. Ada yang bilang ini yang natural ini berdasarkan insting. Makhluk hidup, hewan ke atas itu secara natural, hewan ke atas itu berarti manusia ya. Manusia kan di atasnya hewan. Kecuali kamu merasa ada di bawahnya. Kan ada di Quran itu isyarat orang yang levelnya di bawah hewan, asfala safilin. Manusia normal ini termasuk binatang itu punya watak dasar agresif. Kenapa? Untuk mempertahankan spesies dalam rangka survive. Kamu kan pingin survive, pingin apa? Ya survive itu dalam istilah ekonomi sosial sering disebut sukses. Pingin selamat, pingin lancar urusanmu. Keinginan ini kan sifatnya insting. Dan itu biasanya ada konsekuensinya. Kamu harus dalam tanda petik agresif pada yang di luar dirimu, yang kamu anggap mengancam cita-citamu untuk survive. Ini sifatnya natural, sifatnya insting. Setiap orang pingin nyaman, pingin aman, pingin tidak terganggu. Nah, secara insting kemudian orang yang ingin aman nyaman ini jadinya mulai pasang kuda-kuda, jangan-jangan yang lain ini akan mengganggu kenyamanan keamananku. Terus cenderung agresif. Misalnya ada temanmu yang suka ganggu. Itu begitu temanmu yang suka ganggu ini, aku nanti sore main ke kosmu ya. Oh enggak usah, aku ada acara besok aja. Atau pokoknya kamu berusaha agar privasimu tidak terganggu. Kalau ada yang ganggu terus kamu agresif. Ini natural. Dalam rangka struggle for the fittest. Dalam rangka kamu beradaptasi. Nah, ini teori pertama. Berarti memang ada loh dalam diri kita bibit-bibit untuk membenci. Ya meskipun nanti sebaliknya kita juga punya fitrah untuk mencintai, tinggal milih yang mana. Jadi secara natural berarti memang di antara kemampuan kita sebagai manusia, kita itu memang dikasih oleh Allah kemampuan untuk membenci. Fitrah itu kan begitu, insting itu begitu. Itu kayak ujian bagi kita. Mana yang kita pilih, mencintai apa membenci? Kita itu mampu bersedekah juga mampu maling. Nah, kita milih mana, maling apa bersedekah? Itu bedanya manusia sama semua makhluk hidup yang lain. Kalau hewan kan nggak ada pilihan-pilihan itu. Pokoknya dasarnya insting aja. Instingnya kawin, ya wis kawin gitu aja. Instingnya agresif, ya sama temennya kadang serang-serangan. Kalau manusia kan dikasih akal, ada pilihan-pilihan. Mau kawin apa mau jomblo itu kan bisa milih. Jadi bukan takdir, itu pilihan. Oke, jadi kamu nggak bisa alasan Pak saya jomblo itu memang sudah takdirnya, nggak iso. Wong kalau kamu mau kawin bisa kok. Kan saya belum mapan Pak, itu urusan yang lain. Tapi kalau kamu mau itu bisa. Nah itu namanya pilihan. Kalau hewan nggak ada pilihan. Kalau belum musim kawin, dia tidak pengen kawin. Begitu musim kawin dan pengen kawin, ya wis kawin sak kapoke. Setelah itu selesai. Nah itu hewan. Kalau manusia, dia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Di antara nature-nya pilihan manusia itu kebencian. Ya sama, orang itu punya kemampuan untuk korupsi atau tidak korupsi. Tergantung kamu milih apa enggak. Ngaji atau tidak ngaji. Itu kan pilihan-pilihan.
Oke, dua-duanya kamu mampu. Ngaji juga mampu, ndak ngaji juga mampu. Membenci juga mampu, mencintai juga mampu. Itu teori pertama. Oke. Yang kedua, ada perspektif psikologi. Katanya orang-orang psikologi, kebencian itu hasil dari pengalaman individual sejak kecil. Kita membenci apa, itu biasanya karena pengalaman. Bukan sesuatu yang iya kita punya kemampuan alamiah untuk membenci, tapi apa yang kita benci itu sebenarnya hasil pengalaman. Ada yang tidak suka lele misalnya, itu mesti mungkin punya pengalaman traumatik gara-gara lele. Saya punya teman di Gresik itu punya kolam lele. Makanannya lele itu kotorannya manusia. Dan di sana kalau mau buang air, jangan buang air di rumah, rugi. Buang air di kolam lele itu, dibayari. Kan seru. Buang air aja dibayari untuk makanannya lele. Cuma ya itu, teman saya di Gresik, saya ke sana disuruh buang air di kolam lele itu, jadi baru jongkok lelenya langsung nyamber ke atas, cuis gitu. Iya, kalau kita kaget luar biasa itu. Hati-hati kalau lelenya salah gigit kan kacau. Oke. Loh itu kan pengalaman traumatik, kita kaget luar biasa. Lele ternyata makanannya itu ya, misalnya. Akhirnya kita jadi pengalaman ini membekas di sini. Kita tidak suka dan kita pelihara di sini ketidaksukaan itu, jadilah kita membenci lele. Saya ada teman juga pembenci tahu. Jangan salah. Karena dia trauma di pondok. Di pondoknya itu makannya pakai catering. Dan tiap hari, karena dia sejak kecil mondok, menurut dia seminggu bisa 4-5 kali menunya tahu. Lama-lama dia trauma sama tahu. Jadi dia tidak suka sama tahu. Itu traumatik, pengalaman masa kecil. Mungkin ada yang ngalami apa masa kecil, mungkin ketemu orang yang kumisnya tebel terus jadi takut, sampai besar ada trauma tertentu dengan kumis. Atau kena tilang polisi waktu ABG terus ada trauma sama polisi. Jadi kebencian itu dibentuk oleh pengalaman. Trauma sama ternyata yang melakukan teror selama ini cirinya orangnya gini. Terus kita simpan itu dalam hati dan kita benci semua yang punya ciri itu. Itu perspektif psikologi. Jadi kebencian itu hasil pengalaman. Oke, itu teori yang kedua. Teori yang ketiga, ini teman-teman sosiolog. Kebencian itu tidak melulu hasil pengalaman. Ya memang hasil pengalaman, cuma pengalaman itu lahir dari struktur. Jadi tidak semata pengalaman, tapi pengalaman sosial. Kita sebenarnya nggak ada urusan, nggak tahu menahu tentang apa itu terorisme, tapi struktur hari ini membentuk pikiran kita kayak gitu loh, teroris itu harus kita jauhi. Itu struktur. Kenapa hari ini kita benci kelompok tertentu, aliran tertentu, grup tertentu? Struktur sekeliling kita, pengalaman sosial kita yang membentuk itu. Kita jatuh cinta luar biasa hari ini sama Pancasila, itu juga struktur yang membentuk pikiran kita. Jadi pengalamannya tidak cuma pengalaman individual, tapi juga pengalaman sosial. Dari situlah kebencian lahir. Jadi hakikat kebencian itu kan ada teori perspektif kelompok natural, perspektif psikologi, perspektif sosial.
Beda-beda tapi sebenarnya tiga-tiganya benar. Kita punya potensi untuk membenci. Kita punya pengalaman-pengalaman yang melahirkan kebencian. Dan dunia sosial kita itu biasanya terstruktur untuk membenci sesuatu dan menyukai sesuatu. Jadi tiga-tiganya ini main semua. Itulah semesta kehidupan kita. Itulah nanti yang melahirkan ada yang kita sukai, ada yang kita tidak sukai, ada yang kita cintai, ada yang kita benci. Itu struktur. Dulu pernah saya ceritakan, kenapa ya orang Afrika itu suka model perempuan semacam itu, orang Jawa suka perempuan model semacam ini, orang Amerika suka perempuan model itu pasti karena insting, karena pengalaman, dan juga karena struktur. Orang Afrika suka perempuan yang kulitnya hitam dan berkilat, itu pasti karena pengalaman dan juga struktur. Orang Jawa suka yang kulitnya sawo mateng, orang Barat suka yang kebule-bulean. Ya meskipun sekarang terjadi globalisasi, di mana-mana sukanya kayak bule. Menurut saya itu tidak natural, karena cantik versi Jawa itu tidak selalu identik dengan cantik versi Barat. Tapi hari ini seleramu kan dibentuk secara global, sehingga hari ini cenderung seragam. Cantik itu ya kayak gitu. Harusnya Miss World itu cantiknya mewakili per teritori. Inilah Miss World versi Afrika, Miss World versi Jawa, Indonesia, Miss World versi. Karena cantik itu lagi-lagi perspektif konstruksi sosial. Oke, ketidaksukaan dan kesukaan juga begitu. Hidupmu juga sebenarnya semacam itu. Jadi itulah hakikat kebencian. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.